Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Aprilianti dengan rekan saya Ratu Faiza. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai analisis penggunaan dwi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Cikarang Timur. Kami menganalisis penggunaan dwi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Cikarang Timur. Sekolah dengan NPSN 20243983 ini berada di Jalan Raya Cipayung nomor 1 Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SMP Negeri 4 Cikarang Timur ini merupakan sekolah dengan akreditasi A. Adapun kelas yang kami analisis adalah kelas 73 yang di dalamnya berisikan 38 orang siswa. Pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu apakah ibu juga mengajarkan kadang menggunakan bahasa Indonesia? Kadang ketika saya belajar saya tidak menggunakan sedikit bahasa negara kita, mereka juga ketika situasi sedang tidak terlalu serius dalam pembelajaran. Dan kalau pembelajaran harus ada selimut dengan bermain, ya kan, bercanda bersama supaya anak ya tidak terlalu pikirannya tidak terlalu fokus belajar. Pelajaran bahasa Indonesia yang selipkan situasi yang ada tidak terlalu apakah dalam menjelaskan kalau sudah menjelaskan materi bahasa mereka yang
Setiap anak kan memiliki kompetensi ya. Kalau kesulitan pasti ada anak-anak yang paham. Kalau dalam segi ini Novi ini sehari-harinya ngobrolnya biasanya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Terus kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia nih, beliau itu sering ngobrol pakai bahasa lain. Misal keceplosan ibunya pakai bahasa Sunda kan? Iya, kayak sering, bukan sering sih kayak keceplosan doang. Beberapa kali Mas belajar pakai bahasa Sunda gitu. Terus sebagai siswa kan sehari-harinya pakai bahasa Sunda nih. Terus kamu tuh lebih paham kalau ibunya ngejelasin pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia pas dia pembelajaran? Lebih paham pakai bahasa Indonesia. Terus kamu bisa kasih contoh ketika ibu tuh pakai bahasa Indonesia misalnya kasih contoh pas ibu pakai bahasa Sunda. Misalnya ibunya nggak sengaja nih jelasin kayak bahasa Sunda atau keceplosan biasanya tuh bahasa Sundanya yang dijelasin apa pas bercanda doang kayak sengaja gitu atau emang sengaja ngejelasin apa bahasa Sunda. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalnya ngejelasin Katanya misalnya ibu sering ngomong gimana pas kayak bahasa Sunda misalnya bahasa Indonesianya ini naon gitu ya, ceplosannya naon gitu ya. Pas di pembelajaran bahasa Indonesia kamu sendiri pernah keceplosan ngobrol misalnya sama temen atau nanya ke ibunya kalau bahasa Sunda gitu ya? Pernah kalau pas kamu bisa nanggepinnya pakai bahasa Sunda lagi gitu atau ditegur sama bahasa Sunda kayak kalau misalnya aku nanya pakai bahasa Sunda terus ibunya pakai bahasa Indonesia ibunya pakai bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan suka ada tugas kayak gitu. Iya. Kamu ada kesulitan itu kan kamu Sunda nih. Rika ada di buku. Kalau kamu misalnya bahasa Sunda nih yang mau ditulis buat ngerti bahasa Indonesia. Kadang-kadang suka Nggak tahu ya. Misalnya ada kata yang pengen kamu tulis ini bahasa Sunda gitu kan. Iya. Bahasa Indonesia apa gitu ya. Iya, nggak tahu. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan bersama salah satu siswa terkait penggunaan dwibahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kami menemukan bahwa siswa di dalam kelas termasuk ke dalam masyarakat dwibahasa. Hal ini dikarenakan mereka dapat berkomunikasi menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Selain itu, guru mata pelajaran juga beberapa kali menggunakan bahasa Sunda dalam proses pembelajaran, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja guna mencairkan suasana. Mengingat masyarakat sekitar sekolah, terutama siswa di dalam kelas, berkomunikasi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari, maka terkadang guru mata pelajaran pun juga menggunakan bahasa daerah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bahasa daerah kepada para peserta didik agar bisa terus mempertahankan budaya.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terkadang menggunakan dua bahasa ini, guru mata pelajaran tidak memiliki kesulitan dalam menjelaskan. Walaupun dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, Ibu Novi menggunakan dua bahasa, namun karena ia mengajar bahasa Indonesia, maka ia lebih menekankan penggunaan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah hanya sebagai selingan saja. Bahasa Sunda digunakan ketika situasi pembelajaran tidak terlalu serius. Menurut Ibu Novi, sebagai guru bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran sangat berguna untuk memperkenalkan budaya kepada para peserta didik. Berdasarkan hasil analisis kami, dalam penyampaian materi, Ibu Novi menekankan untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena bagaimanapun, tugas beliau adalah untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban siswa yang kami tanya saat wawancara, bahwa jika terdapat siswa yang bertanya atau berbicara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan bahasa daerah, maka guru mata pelajaran tersebut akan tetap merespon menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut pengakuan Novi, murid yang kami wawancarai, selaku perwakilan siswa, ia juga mengatakan bahwa ia lebih paham apabila guru mata pelajaran bahasa Indonesia menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia. Guru mata pelajaran juga merasa bahwa siswa tidak mengalami banyak kesulitan menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran ataupun dalam penugasan. Karena kendala yang dialami siswa justru berasal dari kurangnya pemahaman materi. Hal ini dikarenakan para peserta didik juga sudah dikenalkan dengan bahasa Indonesia sejak kecil, yaitu sejak berada di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, berbeda dengan tanggapan Ibu Novi selaku guru mata pelajaran, siswa yang kami wawancarai mengaku terkadang ia merasa sedikit kesulitan dalam memilih atau dalam pemilihan bahasa. Misalnya ketika ia ingin menuliskan sebuah jawaban, ia mengetahui jawaban tersebut, namun dalam bahasa Sunda, dan kebingungan menemukan kata tersebut dalam bahasa Indonesianya. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia pada masyarakat Dwibahasa di SMP Negeri 4 Cikarang Timur tetap menekankan penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa daerah yaitu bahasa Sunda masih kerap digunakan dalam pembelajaran, namun hal tersebut hanya menjadi selingan saja untuk mencairkan suasana. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran juga tidak menimbulkan kesulitan yang besar bagi siswa sebagai masyarakat Dwibahasa. Karena siswa cenderung lebih mengerti apabila guru mata pelajaran menyampaikan materi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, demikian adalah hasil dari analisis yang telah kelompok kami lakukan. Dengan analisis ini, kami harapkan dapat membawa manfaat serta wawasan baru bagi teman-teman sekalian, serta dapat memberikan pemahaman baru khususnya di bidang kedwibahasaan. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.